Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis kelompok kami. Nama usaha yang dijadikan studi kelayakan bisnis kelompok kami yaitu Agen Sembako Pak Bertus yang beralamat di Jalan Percetakan Negara 2, nomor 37. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Noval dengan NIM 64201358. Yang kedua, Jeremia Albertus dengan NIM 6420801. Yang ketiga, Tasya Amelia dengan NIM 64201284. Dan yang keempat, ada Jessica dengan NIM 64201544. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeremia Albertus. Profil usaha. Agen Sembako Pak Bertus berdiri pada 1 Januari 2018. Usaha ini bergerak dalam bidang sembako yang berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan kualitas terbaik. Memberikan pelayanan yang ramah dan harga yang terjangkau kepada pelanggan merupakan nilai tambah untuk agen sembako. Pemilik agen sembako, Pak Bertus, terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggannya agar bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Agen Sembako Pak Bertus menjalin kerjasama dengan beberapa supplier untuk menyuplai kebutuhan toko sembako yang berasal dari pabrik agar bisa memberikan harga yang lebih murah pada pembeli. Visi dan misi. Visi, menciptakan kebutuhan sembako yang berkualitas dan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Misi, satu, menyediakan produk sembako berkualitas tinggi. Dua, menawarkan harga yang kompetitif dan terjangkau. Tiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Empat, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasi. Owner Jeremia. Tugas dan tanggung jawabnya memimpin dan bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Bendahara Tasya bertanggung jawab untuk mengelola keuangan agen sembako. Stoker Noval menyusun dan mengatur persediaan sembako di gudang. Customer Service Jessica memberikan pelayanan pelanggan yang responsif, yang ramah, dan profesional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tasya. Aspek legalitas bisnis merujuk pada serangkaian aturan, peraturan, dan persyaratan hukum yang harus dipatuhi oleh pemilik bisnis untuk menjalankan usaha mereka secara legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mendirikan usaha sembako ini diperlukan 3 izin usaha, yaitu 1. Surat izin usaha perdagangan, 2. Tanda daftar perusahaan, 3. Surat keterangan domisili perusahaan. Next. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam menjalankan bisnisnya, agen sembako Pak Bertus memiliki strategi STP, yaitu 1. Segmentasi, yang artinya masyarakat menengah ke bawah. 2. Targeting, yang artinya masyarakat sekitar lingkungan usaha. 3. Positioning, yang artinya memberikan diskon setiap pembelian 3 paket produk. Adapun program pemasaran yang digunakan yaitu 1. Tingkat pelayanan, artinya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 2. Penetapan harga, artinya menetapkan harga yang terjangkau untuk pelanggan. 3. Kegiatan promosi yang merupakan promosi melalui sosial media. Next. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Usaha Sembako Pak Bertus merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan agar operasional toko dapat berjalan dengan lancar. 2. Rekrutmen dan seleksi. Proses penerimaan karyawan dilakukan dengan hati-hati untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan usaha sembako. 3. Pelatihan dan pengembangan. Karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, kinerja, dan pengetahuan mereka terkait produk sembako. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jessica. Aspek teknik dan teknologi. Sistem pencatatan dan sistem pembayaran menggunakan teknologi seperti komputer, kasir elektronik, atau perangkat mobile
untuk mencatat dan memproses transaksi penjual dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, sistem keamanan menggunakan teknologi seperti CCTV untuk mengawasi dan melindungi toko sembako dari tindakan kejahatan. Yang keempat, sistem pengiriman menggunakan aplikasi jasa pengiriman seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Next. Aspek ekonomi menciptakan lapangan kerja. Agen sembako Pak Bertus dapat memberi lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik dalam penjualan langsung di toko maupun dalam fungsi-fungsi pendukung seperti penyediaan barang, pengiriman, dan administrasi. Yang kedua, meningkatkan perekonomian lokal. Kedua, aspek sosial. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar atau pokok masyarakat seperti makanan, minuman, dan barang sehari-hari lainnya. Yang kedua, memperdayaan masyarakat. Agen sembako Pak Bertus memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam rangkai Pakson dan ekonomi lokal. Next. Aspek lingkungan hidup. Dalam pembangunan agen sembako Pak Bertus tidak mengganggu lingkungan sekitar karena usaha yang sebelumnya warung kecil berada di lingkungan warga. Jadi untuk mengubah menjadi usaha agen sembako Pak Bertus memutuskan untuk menyewa ruko-ruko terdekat dari lingkungan rumahnya agar warga sekitar tidak terganggu dengan aktivitas dari agen sembako Pak Bertus dan membuat konsumen yang ingin membeli sembako ke toko menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nopal. Oke, selanjutnya di sini merupakan biaya tetap atau fixed cost dari agen sembako Pak Bertus, di mana total keseluruhan dari biaya tetap atau fixed cost agen sembako Pak Bertus yaitu sebesar Rp23.820.000. Selanjutnya biaya variabel atau variable cost dari agen sembako Pak Bertus, di mana total dari produk yang berhasil dijual sebanyak 1.145 produk dan total harga variabel sebesar Rp3.055.000. Dan untuk biaya overhead di sini ada gaji karyawan sebesar Rp4.200.000, biaya listrik sebesar Rp200.000, dan biaya internet sebesar Rp100.000. Lalu total dari biaya overheadnya sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya aspek finansial. Yang pertama untuk menghitung modal awal yang dibutuhkan agen usaha Pak Bertus, di sini total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel untuk satu kali produk. Biaya tetap sebesar Rp23.820.000 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp3.055.000. Hasilnya yaitu sebesar Rp26.875.000. Yang kedua, biaya dan harga per unit. Di sini biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah Rp3.055.000 dibagi 12 kali. Di sini 12 kali merupakan jumlah bulan dalam satu tahun, yang hasilnya adalah Rp254.583. Selanjutnya untuk menghitung total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi, di sini Rp254.583 ditambah Rp3.055.000, yang hasilnya adalah Rp3.309.583. Selanjutnya yang ketiga, analisis titik impas atau break-even point. Di sini untuk menghitung BP harga, yaitu total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit. Di mana di sini Rp3.309.583 dibagi 1.145 buah produk, yang hasilnya menjadi 2.890. Lalu di sini ada harga jual per unit yang ditetapkan oleh agen sembako Pak Bertus sebesar Rp5.000, di mana Rp5.000 ini diambil dari keuntungan terbesar dari harga jual satu produk. Dan untuk menghitung BP produksi, di mana total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi harga per unit. Total biaya produksi sebesar Rp3.309.583 dibagi Rp5.000. Hasilnya adalah 661 buah produk. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu produk atau stok yang terjual adalah 661
61 buah dengan harga rata-rata per buah Rp5.000. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis keuntungan. Yang pertama untuk menghitung pendapatan di sini produk sembako terjual dikali dengan harga jual, di mana 1.145 buah produk dikali Rp5.000 yang hasilnya sebesar Rp5.725.000. Dan yang kedua untuk menghitung keuntungan. Di sini pendapatan dikurangi total biaya produk di mana Rp5.725.000 dikurang Rp3.309.583 menjadi sebesar Rp2.415.417. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1.145 buah produk sembako dengan harga Rp5.000 dalam satu kali produksi adalah Rp2.415.417. Selanjutnya yang kelima yaitu pengembalian modal. Di sini sewa kios agen sembako Pak Bertus sebesar Rp15 juta dibagi 365 yang merupakan hari dalam satu tahun, yang menghasilkan harga sewa kios per harinya sebesar Rp41.100. Lalu untuk biaya overhead per harinya Rp4.500.000 dibagi 30, merupakan jumlah hari dalam satu bulan yang hasil biaya overhead per harinya sebesar Rp150.000. Lalu untuk menghitung pengembalian modal di mana total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa dan dibagi laba usaha, di mana Rp3.009.583 ditambah Rp150.000 ditambah Rp41.100 yang hasilnya adalah Rp3.500.683 dibagi laba usaha sebesar Rp2.415.417 yang hasilnya adalah 1. Jadi modal agen sembako Pak Bertus yang akan kembali dalam jangka waktu satu kali produksi. Selanjutnya kesimpulan. Agen sembako Pak Bertus menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi dan prospek yang baik untuk sukses. Dengan memenuhi persyaratan legalitas, menargetkan pasar dengan strategi pemasaran yang efektif, mengelola sumber daya manusia dengan baik, menerapkan teknologi dalam operasional, dan memiliki perhitungan finansial yang menguntungkan, serta memberikan dampak positif pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, sekian pemaparan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.